17.30. Aku duduk di ruang tengah. Semenjak hamil, aku suka sekali makan dan makan. Dari pagi sampai jam sekarang, sudah 4 piring nasi aku lahap. Tentunya harus dengan daging-daging. Sedang makan, kulihat Mas Bayu sudah pulang. Dia meletakkan tas kerjanya di meja dan langsung duduk di depanku. Dengan senyum, dia menatapku makan dengan lahap. Apa lihat-lihat? Aku tetap cuek dan terus makan. Aku suka melihatmu makan. Bikin aku kenyang, jawab Mas Bayu. Kalau mau ikut makan, ya makan aja. Jangan banyak omong, aku berkata dengan mulut berisi. Aku belum lapar. Oh ya, nanti anak kita dikasih nama apa, Lun? Aku menatapnya dengan bingung. Mulut masih berisi makanan. Aku menjawab hanya dengan menaikkan kedua bahuku. Kalau seandainya cewek, aku mau kasih nama Suma. Dan kalau cowok, aku kasih nama Sumar, ucap Mas Bayu. Loh, kok itu namanya? Tanyaku. Suma sama dengan suka makan. Sumar sama dengan suka marah. Mas Bayu langsung bangkit berdiri. Oh, jadi kamu bilang aku suka makan dan suka marah? Rasanya tidak terima dengan nama yang diberi Mas Bayu. Iya, kamu perempuan sadis yang pernah aku temui, tapi bikin aku gemes. Mas Bayu mencubit hidungku dan berlalu masuk ke kamarnya. Aku terdiam menatapnya, bukan karena sikapnya, tapi ide nama yang diberikannya. Ah, masa bodoh. Suka-suka aku, mau apa. Yang penting jangan coba-coba mempermainkanku. Sedang enak makan, tiba-tiba bel berbunyi. Entah siapa, malam-malam begini bertamu. Aku langsung bangkit melangkah ke pintu. Di jendela kaca, kulihat ibu tiriku berdiri di teras. Ibu, gumamku, menatapnya heran, dan kubuka pintu. Luna, aku mau bicara. Ibu langsung bersuara, menatapku berdiri di pintu. Masuklah, Bu. Bagaimanapun juga, aku masih mengingat ayah. Makanya aku berusaha tenang. Kami duduk di ruang tamu. Dia melihat ke sekitar, seperti mencari sesuatu. Ada apa, Bu? Tanya aku menatapnya. Suamimu ada di rumah, Lun? Ada di kamar, jawabku datar. Aku menjodohkanmu dengan Bayu karena aku pikir dia akan merubah nasib kita. Jika kamu bisa memberikannya keturunan, kamu akan dapat warisan ibunya. Ibu mulai membuka pembicaraan. Kenapa kamu menjualku kepadanya? Tidak perlu basa-basi lagi untuk bertanya. Maaf, aku butuh uang. Anakku perlu tambahan biaya kuliah. Lagian sebagian uang itu aku gunakan untuk biaya pengobatan ayahmu. Uang pensiunan ayahmu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Aku menarik nafasku dalam. Ada rasa kesal dan kasihan. Ayah perlu biaya berobat. Tapi jika untuk kepentingan kuliah anaknya, hatiku tidak rela. Meskipun aku mendapatkan keuntungan dari pernikahan ini, tetap aku tidak suka caranya mempermainkanku. Dan sekarang, kamu suruh Mila menghancurkan rumah tanggaku. Aku memalingkan wajah, masih terasa kesal. Tidak, tadinya Bayu datang kepadaku sebagai teman Mila. Waktu mereka menikah, aku di Malaysia, pulang ke Indonesia setelah dengar mereka bercerai. Jangan bela diri, aku tetap tidak bisa terima apa yang kamu lakukan. Aku bukan barang yang kamu perdagangkan. Suara lantang. Aku tetap tidak menerima alasannya. Maafkan aku, Luna. Aku akan peringati Mila untuk menjauhi kalian. Terimalah rujuknya Bayu. Ternyata mereka komunikasi di belakangku. Dari mana dia tahu Mas Bayu minta rujuk? Aku hanya diam menanggapi ibu tiriku. Aku bingung dengan sikap mereka
tiba-tiba baik kepadaku. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain duduk dan makan di rumah ini. Aku harus menjaga kehamilanku agar bayiku sehat. Duduk di ruang tengah atau di teras belakang, aku harus betah. Non, ada Non Mila mencari. Tiba-tiba Mbok Siti menghampiriku di teras belakang. Aku tidak mau. Jangan bukakan pintu. Bilang Pak Satpam juga, Mbok, ucapku sambil membaca koran. Apalagi yang dilakukan Mila, tidak henti-hentinya ingin masuk ke rumahku. Aku harus hati-hati. Hanya berselang waktu 5 menit, Mbok Siti menghampiriku lagi. Non, katanya ingin bicara sebentar. Dia mau minta maaf. Minta maaf? Coba suruh masuk, Mbok, ucapku penasaran. Aku melangkah ke ruang tamu dan duduk. Rasa penasaranku mengizinkannya masuk. Rasanya aneh kalau Mila tiba-tiba ingin minta maaf. Semalam ibu tiriku minta maaf, dan sekarang Mila. Hai Luna. Mila langsung duduk di sampingku, menyilangkan kaki dan membuat rok mininya sedikit tersingkap. Dan itu pun tanpa aku persilakan masuk dan duduk. Bagaimana kandunganmu? Katanya lagi, yang membuatku heran. Dengan gaya sok akrabnya. Kamu mau apa? Aku menatap matanya, berpikir dan membaca maksud kedatangannya. Aku mau minta maaf atas semua kesalahanku. Jujur, aku masih mencintai Mas Bayu. Tapi aku harus menerima kalau kalian sudah menikah dan sebentar lagi punya anak. Dengan gaya mengibah, Mila berbicara. Aku merasa aneh dengan minta maafmu, Luna. Aku betul-betul minta maaf. Tante juga sudah memarahiku. Aku menatap wajahnya. Setiap kali berbicara, bola matanya tidak selalu menatapku. Oke, tolong jangan ganggu rumah tanggaku, ucapku tegas. Baiklah, aku bisa ke kamar mandi. Rasanya kebelet. Mila tersenyum. Silahkan. Kamu sudah tahu di mana kan? Aku mengizinkannya ke kamar mandi, tapi gelagatnya mencurigakan. Dan aku menunggunya keluar dari kamar mandi, tapi bersembunyi di samping kursi. Aku ingin melihat apa yang dilakukannya. Tidak lama kemudian, Mila keluar dari kamar mandi dengan melirik kiri kanan. Sepertinya dia ingin memastikan tidak ada orang melihatnya. Dan dia melangkah menuju ke meja makan. Mataku tidak lepas dari apa yang akan dilakukannya. Ternyata perasaanku benar. Dia ingin melakukan sesuatu yang membuatku mataku terpana. Mila memasukkan celana sesaat ke air teko kaca yang terletak di atas meja, ditambah cairan dari botol kecil di tangannya. Pelet apa lagi yang dilakukan Mila? Gumamku menatapnya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung secepatnya ke taman dan membawa kantong kresek kecil. Ini dia. Mudah-mudahan Mila kapok, ucapku tersenyum, mengambil sedikit sarang semut yang ada semutnya. Aku melangkah ke ruang tamu. Di sana Mila sudah duduk manis, tapi duduk dengan sangat sopan. Sudah selesai, Mil? Tanyaku, dan sangat ramah. Sudah, aku permisi dulu. Banyak-banyak minum air putih agar sehat. Perhatian sekali Mila dengan ucapannya. Wajahnya terlihat sangat bersahabat. Boleh aku memelukmu, menandakan kita sudah berteman. Aku pun ikut bersuara lembut kali ini. Mila langsung berdiri, menyetujui permintaanku, dan kami berpelukan. Tapi aku langsung membuka kantong kresek dan mendekatkannya di rok belakang Mila agar dia tidak melihat. Setelah memastikan semutnya keluar dan menjalar di roknya, baru aku lepas pelukanku. Aku senang kita bisa balikan. Lagi-lagi dia basa-basi. Aku juga. Aku tersenyum menanggapinya.
Tidak lama kemudian, Mila seperti pantatnya, dan makin lama dia berusaha menggaruk di balik rok mininya, dan bahkan juga menggaruk area bagian depan. "Kamu kenapa, Mil?" Tetap bersuara dengan senyum cantik. Aku... Ih, gatel. Au!" Mila menggaruk dan sedikit terkejut dengan yang dirasakannya. "Mila, kamu tak apa-apa?" tanyaku lagi. Aduh, apaan nih? Kok jadi begini? Mila sangat gelisah dan terus menggaruk. Aku balik dulu. Mila langsung berlari keluar. Aku hanya tertawa menatapnya di depan pintu, berlari menuju mobilnya. Mudah-mudahan dia kapok ke rumahku lagi. Segala cara dilakukannya agar bisa masuk ke rumahku. Gila si Mila, ajian apa yang mengharuskan merendam sesaat celana di teko minumanku. Setelah memastikan dia meninggalkan rumahku, aku membuang air minum di atas meja. Siapa juga yang sudi meminumnya? Aku mengunci pintu setelah Mila kupastikan meninggalkan rumahku. Tadinya juga kasihan, daerah terlarangnya digigit semut. Tapi mau bagaimana lagi? Aku juga kesal. Air minumku bekas air rendaman celana. Setiap hari di rumah sangat membosankan. Aku melaju mobilku ke sebuah toko pakaian bayi. Meskipun perutku belum kelihatan, aku tetap semangat menyambut kehadirannya di dunia ini. Aku memarkir mobilku di depan toko. Tidak begitu ramai, hanya beberapa orang lalu lalang. Tapi mereka bersama suaminya belanja, tidak seperti aku. "Luna," langkahku terhenti sebelum memasuki toko. Ku balikkan badan melihat arah suara yang memanggilku. Mas Adi, ternyata mantanku. Entah kenapa kami bertemu juga di sini. Dia menatapku yang membuat hatiku gelisah. Masih sama seperti yang pernah dekat denganku selama 8 tahun. "Kamu mau beli pakaian bayi?" Mas Adi mendekatiku. "Iya mas," jawabku singkat. "Untuk siapa? Atau kamu sedang hamil, Lun?" "Aku sedang hamil." Aku masuk dulu. Aku melanjutkan langkahku dan berusaha tidak mempedulikannya. "Tunggu, Luna." Mas Adi menghentikan langkahku dengan memegang tanganku. "Apalagi?" Aku menjawab dengan sedikit ketus. "Apakah sekarang kamu bahagia?" Mas Adi menatapku dalam. Tatapan matanya lagi-lagi membuat hatiku luluh. Ingin rasanya tidak jauh darinya. Tapi aku harus sadar, sekarang antara kami tidak ada hubungan apa-apa. Dia sudah meninggalkanku dan menikah dengan perempuan pilihan ibunya. Meskipun dia sudah bercerai, tetap aku tidak bisa menerimanya. Aku bahagia atau tidak, itu bukan urusanmu, Mas. Aku melepaskan pegangannya dan berlalu masuk ke toko. Sementara itu, dia hanya terdiam, terpana melihatku. Aku tidak mau memberi kesempatan kepadanya saat dia meninggalkanku dengan patah hati yang sangat dalam. Saat itu juga, aku harus belajar melupakannya. Sekarang ini yang terpenting adalah bayi yang di dalam perutku. Bersambung.